Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kembali ke bulan Ramadan. Nas tentang bulan Ramadan ini terjadi dukhan. Tidak bisa kita pisahkan dengan nas lain lagi yang berkaitan dengan zuhur al-Mahdi, kehadiran al-Mahdi. Disebutkan sebuah hadis riwayat Abu Daud, yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli al-Madinati hariban ila Makkah. Artinya akan terjadi perselisihan, kekacauan, chaos saat matinya seorang khalifah. Ini kita sudah bahas bahwasanya Syekh Mubayyad menekankan kata khalifah di dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Kata khalifah di dalam hadis itu bukan khalifah untuk seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena kata khalifahnya tidak menggunakan alif lam. Jadi kalau Anda perhatikan baik-baik, kata khalifah itu tidak pakai alif lam ya. Khalifah, bukan al-khalifah. Apa bedanya? Bedanya ketika dia tanpa alif lam, berarti dia indefinite article, indefinite khalifah. Khalifah yang nggak definite, yang mungkin sebagian umat Islam menganggap dia khalifah, tapi sebagian lainnya nggak menganggap dia khalifah. Dan salah satu yang paling mungkin diartikan sebagai matinya khalifah itu harus dikaitkan dengan hadisnya. Hadisnya sedang berbicara tentang Mekah dan Madinah, berarti tentang penguasa yang cakupan wilayahnya melibatkan Mekah dan Madinah. Negara mana itu? Negara mana itu? Arab Saudi. Dan bukan rahasia, Arab Saudi adalah satu negara yang hari ini masih secara resmi menyatakan bahwa hukum mereka adalah hukum syariat Islam, mirip khilafah kan. Dan warga Saudi sampai hari ini Pak, masih banyak yang menganggap rajanya tuh khalifah Pak. Dan sistem pelantikan Raja Saudi sampai hari ini masih kayak pola khalifah Pak, pembaiatan. Satu-satunya, nggak ada di negara lain Pak yang pakai baiat-baiat. Maka Syekh Mubayyad menduga kuat pengertian akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah. Maaf. Maknanya adalah Raja Saudi. Jadi ada keterkaitannya antara dukhan terjadi dengan terjadinya chaos di kerajaan Arab Saudi. Sekarang antum bayangkan, ini Ramadan makin dekat Pak. Sementara di Arab Saudi sekarang perpolitikan sudah semakin heboh Pak. MBS, sang putra mahkota yang difavoritkan, Muhammad bin Salman, beberapa waktu yang lalu, baru-baru ini melakukan penangkapan, pemenjaraan. Siapa? Rival dia yang juga anggota keluarga kerajaan. Dan ini isyaratnya terkait sebab di dalam hadis yang lain maaf, Nabi jelas-jelas mengatakan yaqtatilu inda kanzikum thalathatu kulluhum ibnu khalifah. 3 orang akan saling berbunuhan untuk memperebutkan harta perbendaharaan kalian. Mereka semuanya anak khalifah. Anak khalifah dalam pengertian khalifah yang tadi. Berarti apa? Putra mahkotanya 3. Dan memang struktur politik di Arab Saudi, setiap raja baru itu punya hak menentukan 3 putra mahkota. Berarti makin mengarah kan? Kemudian kita kaitkan lagi dengan athar sahabat Abdullah bin Mas'ud, jazakallahu khairan, di mana beliau mengatakan di zaman Al-Mahdi, idzan qata'atit turuq at-tijarat wat turuq, apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus. Jadi Mahdi itu muncul
di suatu keadaan dunia jalan-jalan sudah tidak lancar lagi, transportasi sudah nggak lancar, bisnis sudah nggak lancar. Karena apa? Karena terjadi shutdown of modern technology. Jadi kan terkait, yang kita harapkan urutannya adalah kita masih sempat dengar kabar matinya khalifah itu dan chaosnya negara itu, karena itu akan menjadi peluit terakhir buat kita. Itu peluit terakhir buat kita yang peduli tanda-tanda akhir zaman. Wah, udah mati nih. What's bener chaos nih, ya. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pilihan. Kita harus melakukan pilihan. Ketika Batshatul Kubra, hantaman keras datang dari langit dan dukhan mengikuti setelah itu, sebagai hamba Allah yang sepenuhnya ditentukan oleh Allah takdirnya, kita cuma punya dua takdir, Pak. Takdir kita mati bersama bencana dahsyat dukhan itu, atau Allah panjangkan umur kita tetap hidup. Kalau mati, sudah selesai urusan kita, Pak. Karenanya menghadapi dukhan ini kita juga harus siap-siap, Pak. Bisa jadi kita mati. Siap-siap apa? Ya bertaubat. Tinggalkan semua perilaku main-main kita. Mari kita beriman, beramal soleh yang serius. Sehingga kalau memang terjadi dukhan dan kita termasuk yang wafat dikarenakan dukhan itu, bukan diazab ya. Kita nggak berharap menjadi diazab oleh dukhan itu, tidak. Karena ada hadis bunyinya begini. Idza zaharal ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Apabila kemaksiatan sudah merata di tengah umatku, Allah akan datangkan azab yang berlaku umum. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah ada orang-orang soleh di tengah-tengah itu?" Kata Nabi, orang-orang soleh itu ikut mati juga. Ditanya lagi sama Ummu Salamah, lalu bagaimana nasib mereka? Mereka akan diampuni dan dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau bencana-bencana ini datang, Pak, Bu, dan kita termasuk yang ditakdirkan mati, ya, kita harus bersangka baik kepada Allah, bahwa Allah menilai kita ini adalah hamba Allah yang gak siap ngadepin huru-hara akhir zaman selanjutnya, Pak. Sehingga lebih baik mati. Karena jujur, Pak, setelah ini keadaan kita sangat kacau, sangat berbeda dengan kondisi dunia sekarang. Anda bayangkan, dukhan terjadi 40 hari 40 malam, gak ada makanan, orang berlomba-lomba berebut makanan sampai berbunuh-bunuhan. Kemudian pembenaman bumi di timur dan di barat yang menyebabkan reduksi peta dunia, ya, peta dunia direduksi ketika itu. Jadi peristiwa pembenaman itu terjadi karena ada pecahan meteor yang bukan jatuh di daratan tapi di lautan, sehingga timbullah tsunami yang dahsyat sekali ketinggian dinding airnya. Para ilmuwan mengatakan tinggi airnya itu minimal 230-an meter, Pak. Itu nggak bergerak. Kalau bergerak tentu makin naik, Pak. 300 meter, 400 meter, 500 meter. Sehingga ketika dia jatuhnya di tengah Samudra Pasifik, bergerak ke kanan, maka wilayah barat ini akan terbenam. Bergerak ke kiri, wilayah timur ini akan terbenam. Sehingga peta dunia di timur ini dan di barat ini akan mengalami reduksi, Pak. Saya tidak mengatakan penghapusan sama sekali. Karena apa? Karena kan ada high grounds, ada dataran-dataran tinggi, Pak. Yang karenanya juga rekan saya yang biasa ngomongin akhir zaman, Uzma, itu sudah mulai memikirkan dan merancang dan mempersiapkan kampung akhir zaman di perbukitan Payakumbuh di Sumatera Barat. Itu bagus, itu benar. Karena apa? Karena Nabi juga mengatakan di era penuh fitnah, tempat yang aman bagi orang beriman adalah membawa hewan ternak mereka ke lereng-lereng gunung, ke tempat-tempat yang tinggi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bisa Anda bayangkan
dukhan terjadi bersamaan dengan pembenaman di sana sini. Gempa-gempa pasti juga mengiringinya, karena ada hadis juga mengatakan kehadiran Al-Mahdi itu saat banyak gempa berlangsung. Terus shutdown of modern technology. Gimana Pak? Ya, coba bayangkan. Kira-kira kita termasuk yang sabar nggak menghadapi situasi itu? Ya. Jangan-jangan kita nggak sabar. Makanya kadang-kadang saya suka berpikir, dalam doa-doa kita sebaiknya kita minta apa ya? Mengingat bahwa takdir Allah cuma dua, kita hidup atau kita mati ketika peristiwa-peristiwa bencana ini terjadi, Pak. Dan kalaupun kita hidup, kita cuma punya dua pilihan lagi, atau kita menyambut Al-Mahdi atau kita mewaspadai Dajjal. Yang menyambut Al-Mahdi berarti dia hijrah untuk membaiat Al-Mahdi. Sementara yang terpaksa menghadapi Dajjal adalah yang berdiam di tempat tinggalnya. Dan itulah sebabnya saya nggak terlalu tertarik memikirkan bikin kampung akhir zaman di bukit-bukit, di gunung-gunung di Indonesia ini. Karena Indonesia ini jauh dari pusat khilafah nantinya. Indonesia ini akan menjadi wilayah sasaran mangsanya Dajjal. Dajjal itu akan nyari daerah-daerah pinggiran, Pak, yang umat Islamnya jauh dari khilafah, yang nggak bisa berbaiat pada Al-Mahdi, ya dia datangi. Dia akan tawarkan rububiyah dirinya. Ana rabbukum, aku Rabb kalian. Tapi alhamdulillah Nabi sudah menerangkan, semua diterangkan sama Nabi. Kalau ngadepin Dajjal ini, kalau berbaiat pada Al-Mahdi begini, kan gitu, semua diterangkan. Nah yang penting buat kita tuh sekarang, Pak, kita nyiapkan diri. Kalau Allah takdirkan kita yang ini, apa yang harus kita kerjakan? Kalau Allah takdirkan yang itu, apa yang harus kita kerjakan? Ya. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau Allah takdirkan tahun ini dukhan terjadi, maka yang kita sekarang ini harus antisipasi adalah berita kematian pemimpin tersebut, lalu chaos negara itu. Sekarang Arab Saudi ini, Pak, menjadi negara yang sudah melakukan lockdown, internal lockdown, gara-gara coronavirus. Saya dengar kemarin bahwa orang dari Madinah nggak boleh ke Mekah, orang dari Mekah nggak boleh ke Madinah, orang dari Mekah nggak boleh ke Jeddah, orang dari Jeddah nggak boleh ke Mekah. Jadi semua orang harus diam, stay di tempatnya masing-masing. Ini kan bisa saja coronavirus dijadikan alasan, tapi jangan-jangan ini adalah bentuk penguasaan kekuasaan oleh yang sedang berkuasa di sana untuk mengendalikan masyarakat. Tapi yang jelas ini situasinya seperti demikian. Makanya saya katakan sekali lagi, tidak bermaksud menakut-nakuti, cuman kita perlu khawatir. Kayak-kayaknya sih tanda-tandanya makin jelas. Ini tahun ini. Adapun saya sendiri secara pribadi berdoa terus kepada Allah, ya Allah, tundalah, jangan tahun ini. Karena jujur kita belum siap, Pak. Termasuk saya belum siap. Kalau dengar kabar pemimpin itu meninggal, chaos ya kan? Apa iya saya sudah siap untuk hijrah? Kalaupun hijrah kemana? Ya, belum jelas. Baik, ini barangkali yang bisa saya share pada malam hari ini. Ya, intinya adalah bahwa ujung dari sistem Dajjal ini adalah kemurkaan Allah.